sudah dirasakan ya dengan suku bunga yang tinggi itu kan beban biaya menjadi lebih mahal, terutama bagi mereka yang memang mempunyai pinjaman ya. Yang kedua ya, kalaupun mereka tidak mempunyai pinjaman di bank dengan suku bunga tinggi tentu implikasinya kan uang beredar itu akan berkurang ya. Justru kemudian bagi mereka yang punya uang akan cenderung untuk menyimpan uangnya. Dengan demikian, ketika uang beredar itu berkurang, itu artinya demand di masyarakat itu akan berkurang. Daya beli juga akan mengalami penurunan. Nah, itu implikasinya apa? Implikasinya tertentu bagi produk-produk jasa maupun barang yang dihasilkan pengusaha itu akan terpengaruh dari sisi demand. Itu tentu eh, logika yang berlaku ya secara ekonomi dan itu pun menjadi sebuah realita ya. Realita memang seperti itu. Baik, artinya pengurangan dari segi demand ini sudah nyata dirasakan pengusaha saat ini. Bagaimana kalau kita kaitkan juga dengan perekonomian negara-negara trading partner kita seperti China yang juga masih melemah? Apakah juga terlihat ini demand dari pengusaha ini semakin turun? Iya, jadi bukan hanya Cina ya, tetapi partner dagang kita itu kan Amerika, Jepang, Cina, dan Eropa. Utamanya kan itu. Amerika tadi sudah kita lihat dia mulai terjadi penurunan akibat dari sektor perbankan dia yang batu-batu ya, terutama dengan Silicon Valley Bank yang mengalami problem ya, itu juga menyebabkan daya beli masyarakat Cina, masyarakat Amerika menurun. Akibatnya apa? Walaupun tidak langsung dengan sektor perbankan, tetapi ekspor kita pasti akan terganggu. Itu pertama ya. Dari sisi pengaruh uh, Amerika. Amerika ini kan dari sisi magnitude ekonomi kan sangat besar. Dia mempengaruhi Eropa juga. Jadi ketika Amerikanya berkurang, maka Eropa pun akan terpengaruh karena ekonomi Eropa, ekonomi Jepang itu connected dengan Amerika. Nah, padahal Eropa itu juga partner dagang penting kita. Jadi kalau dia mengalami penurunan, tentu kita juga akan terpengaruh secara tidak langsung. Ya. Nah, kalau kita bicara Cina, ya tadi kita Cina, Cina ini juga ada problem ya. Pertama mengenai properti yang apa namanya uh, turun ya, kemudian hutang dari pemerintah daerah yang cukup tinggi saat ini dan kita lihat juga tren dari impor maupun ekspor mereka juga mengalami penurunan. CPI-nya juga turun ya pada bulan-bulan terakhir ini. Padahal kita tahu Cina ini partner dagang kita yang besar ya. Kalau dari sisi ekspor mungkin sekitar 22% dari total ekspor kita itu menuju Cina. Dan kalau kita lihat dari impor, itu bisa mencapai 28% ya, total uh, ekspor impor kita ke dari Cina terhadap global. Jadi ketika Cina batuk, kita pasti akan terpengaruh ya akibat dari kondisi Cina. Tetapi kita juga masih paling nggak saya itu optimisme bahwa Cina pun akan segera bangkit ya, tidak akan seperti itu terus-terusnya. Artinya dalam siklus ekonomi itu pada saat dia sudah mencapai level bawah, dia pasti akan mendal ke atas gitu. Jadi kita masih punya harapan bahwa Cina pun akan mengalami perbaikan dan itu tentu implikasinya akan baik juga bagi kita. Baik, berdasarkan dialog kami sebelumnya dari perbankan ini mengatakan mungkin butuh insentif untuk bisa mendongkrak kredit hingga 2023 ini selesai, bahkan di 2024. Dari pengusaha apakah juga berharap ada insentif dari pemerintah? Oh ya, tentu insentif yang kita harapkan pertama tadi kalau dari sisi moneter kan kemungkinan besar akibat suku bunga yang naik uang beredar akan berkurang sehingga terjadi kontraksi di dalam pasar. Oleh karena itu kontraksi ini harus diimbangi, harus dinetralisir dengan ekspansi. Ekspansi tentu kalau moneternya kontraksi kita harapkan dari sisi fiskalnya itu ada ekspansi. Oleh karena itu pembelanjaan pemerintah ya terutama sekarang menjelang akhir dari tahun anggaran itu spendingnya bisa dipercepat ya kemudian juga harus tepat sasaran. Dengan demikian
uang yang tadinya seret akibat moneter itu bisa diimbangi dengan pelonggaran dari sisi fiskal, sehingga tetap uang di masyarakat ada. Dengan demikian daya beli akan tetap tumbuh, ya, sehingga ekonomi akan jalan, dan itu berarti memberikan lapangan kerja bagi masyarakat, ya. Dan kalau global mengalami batuk-batuk seperti itu, menurut saya ekonomi domestik ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Karena betapapun juga Indonesia ini negara yang cukup besar, kapasitas domestiknya juga cukup kuat, sehingga ekonomi yang berbasis domestik ini juga menjadi tumpuan kita, ya. Misalnya di sektor hotel dan restoran, pariwisata, itu kan kita harapkan terjadinya traffic yang cukup baik gitu ya, perjalanan segala macam, sehingga memungkinkan ada spending di sana yang kemudian dinikmati juga oleh sektor pariwisata, angkutan, dan juga oleh sektor pembelanjaan lainnya, termasuk sebenarnya manufacturing itu juga diharapkan bisa apa namanya mengimbangi kondisi kontraksi yang terjadi secara global tadi itu. Baik, kalau kita lihat permintaan melemah, suku bunga masih tinggi, partner dagang kita juga masih belum pulih setelah COVID begitu. Dan kita juga menuju tahun politik. Pengusaha sendiri melihat tahun politik ini akan seperti apa? Apakah ini justru bisa menjadi keuntungan atau justru malah akan melemahkan? Tahun politik kan peristiwa yang sebenarnya sudah berulang setiap 5 tahun, dan kita mengalami masa itu cukup cukup lama, ya, cukup berkali-kali. Dan menurut pengalaman kita, tahun politik itu sepanjang itu damai, aman, tidak ada pergesekan di horizontal di lapangan, ya, kita berharap ekonominya bisa baik-baik saja gitu. Bahkan mungkin ada sedikit tambahan energi karena spending yang dilakukan oleh partai, para caleg gitu, ya. Nah, oleh karena itu yang menjadi kata kunci itu adalah pesta demokrasi yang aman, yang damai, ya, yang tertib gitu, sehingga kemudian itu memberikan rasa aman bagi orang untuk melakukan kegiatan produktif. Itu yang utama sebenarnya dari sisi politik kita. Dan masyarakat kita sudah cukup ter apa ya berpengalaman lah menghadapi begini, sehingga tidak akan, insya Allah itu tidak akan ada gesekan-gesekan horizontal yang fatal, ya, karena betapapun kuat ekonomi, kalau terjadi kegoncangan sosial di masyarakat, itu pasti ekonominya akan sangat tertekan, ya, bahkan bisa ambruk, ya. Pengalaman tahun 97, 98 itu kan karena itu, ya.